Agilah ibu bapak nak milih yang mana? Milih anak tanya lagi langsung masuk, milih anak tanya tolok tapi dibuang juga, atau anak tanya tapi selamat, pilih nomor berapa? Saya nak pilih nomor 1 ya. Dan cocoknya dengan amalnya kira-kira. Mudah-mudahan di akhirat masuk surga dan lagi anak tanya. Tapi Nabi ketika Isra Mi'raj ibu-ibu diperlihatkan neraka oleh Allah. Balik dari Isra Mi'raj, sahabat Nabi nanya, ya Rasulullah, adik yang kau lihat waktu di langit, adik, aku diperlihatkan neraka. Apa isinya? Kulihat isi neraka kebanyakan perempuan. Itu Nabi yang ngomong tuh. Kira-kira ibu percaya tidak? Isi perempuan itu kebanyakan adalah laki atau perempuan? Jawab betul-betul. Laki atau perempuan bu? Perempuan yang bagaimana? Apakah perempuan itu tidak sholat ya Rasulullah? Sholat, dia kata Nabi. Apakah perempuan dia tidak puasa? Puasa, haji tinggi, puasa dari laki. Bapak-bapak ada yang tidak puasa waktu Ramadan waktu itu? Sholat dulu mana Pak? Ya ada catatannya di malaikat tuh deh. Sholat dulu. Apakah perempuan dia tidak ikut pengajian? Oh rajinnya dia ngaji dari lakinya. Dia tiap bulan ada BKMT, tiap minggu biasanya ada harisan Jumat. Kenapa banyak perempuan di neraka? Jawaban Nabi sederhana. Hunna yakfurnal asir. Kebanyakan perempuan tidak tahu berterima kasih dengan lakinya. Mari Pak, bagus ya ceramah Bu. Berarti murid. Kebanyakan harus ini, tapi memang kebanyakan perempuan payah nak bersyukur. Apalagi zaman kini Pak, ketika barang-barang serba mahal, payah kita jumpa kurang bini yang paling bersyukur. Ada, cuma terlangka. Dah nak punah macam 500. Kita balik duit sejuta kena jinnya Pak. Bukan alhamdulillah, makasih Pak, mudah-mudahan makin lancar rezekinya. Tanggap lagi ya. Wah, ini bulan depan kalau abang tambah ya, tambah 2 juta bulan depan. Bang, tetangga sebelah 2 juta juga sahami. Enggak kan bersyukur. Oh, mau lihat bulan ketiga naikkan lagi tambah 3 juta. Barang-barang dah naik lah bang, gini tak akan arah itu. Maka orang bini yang dah tahu bersyukur atas apa yang dah diberikan oleh laki, hunna yakurnal asir, nanti dia akan masuk neraka jahanam. Mau ke Bu? Jadi mau bersyukur atau tidak bersyukur? Ibu stres, ibu galau, ibu panik, ibu susah karena payah tak bersyukur. Kenapa orang payah tak bersyukur? Satu, suka membandingkan hidupnya dengan hidup orang. Laki orang bawa bininya belanja ke mall si kawan. Secara bang juga macam orang. Nah, bingung itu apa? Kita orang laki Pak, memang kewajiban memberi nafkah. Ibu, memang kewajiban kami orang laki memberi nafkah. Serajin-rajinnya orang bini, dia bukan mencari nafkah. Yang wajib orang laki. Kalau bini mantuk Pak Ustaz, boleh, tidak masalah. Tapi mantuk bukan kewajiban. Yang wajib bapak. Kalau bapak dan memberi nafkah, dituntut di akhirat di pengadilan Allah nanti. Kenapa kalau amanah dalam memberi nafkah kepada binimu? Tapi sesuaikanlah dengan kemampuan laki Bu. Usah nak nyiksa lagi. Mungkin laki disisih. Kasihan nih Pak, nasi kurang laki kadang-kadang. Sudah nangis sendiri dengan dia. Tapi bapak-bapak banyak-banyaklah bersabar. Memang nasib kita orang laki sedih Pak ya. Nasib kita orang laki memang mungkin dah kena takdirkan kena marahin ya. Kita sih dimarahi ayah, di pasar dimarahi rumah, di sekolah dimarahi guru, dan nikah dimarahi bininya. Mati dalam kubur dimarahi malaikat. Tadi nasib kita yang kena marahi, sangat kecewa bapak.
kirimkanlah angin cinta dalam hatinya. Kalau dia masih tak bersyukur, kirimkan aja angin puting beliung. Oh ya, angin puting beliung ya Pak. Kan ada puting beliung kampung saya. Bahaya ya, akal puting beliung, putingnya toilet masih bagus. Beliungnya mah jual itu. Bersyukur. Makanya orang yang tidak bersyukur, hidupnya akan stres, hidupnya akan galau, hidupnya akan menderita. Bu, Ibu, Bapak, udah baca berita ya di Kabupaten Sambas Semari. Jumlah jadi di Kabupaten Sambas 1034 orang. Dikumpulkannya satu lapangan gol. Kayaknya yang nak nyelamatkan di situ. Saya daftar lah. Tapi yang paling gue buat sampai kaki. 1034 orang jadi. Bicara iya baru data dari pengadilan agama. Yang bicara di pengadilan belum yang nikah siri, yang nikah dengan orang tuanya, belum yang tidak melapor. Berarti banyak Pak jadi gitu terus ya. Ada sebabnya ya. Salah satu sebabnya daan bersyukur. Gimana supaya bersyukur Pak Ustaz? Unzur man huwa asfala minka, kata Nabi. Lihat orang yang lebih bawah dari kamu. Kadang juga kasih dia namanya. Kasih kasih bukan orang. Ya kasihnya bukan orang. Saya selalu ceramah telepon panitia. Dan ramai ke orang di masjid belum ya. Guru nak biar kasih. Kasih bukan orang. Kasih bukan orang. Dan bersyukur. Maka orang yang tak tahu nak bersyukur, payah nak bahagia. Supaya bisa bersyukur, unzur man huwa asfala minka. Lihat orang yang lebih bawah darimu. Begitu kata Nabi. Alhamdulillah kita kembali ke Kyoto. Tetangga kita cuma punya motor. Yang punya motor, alhamdulillah punya motor. Tetangga kita cuma punya kereta. Katanya punya kereta, alhamdulillah ada kereta. Tetangga kita berjalan ke mana-mana, butuh soto dan sandalnya. Katanya berjalan, alhamdulillah bisa berjalan. Tetangga kita lumpuh, bertahun-tahun tak ke mana-mana. Katanya lumpuh, alhamdulillah masih hidup. Tetangga kita semari mati tak balik lagi. Katanya mati, alhamdulillah mati. Janganlah buat dosa lagi. Dan seterusnya lain. Jadi orang kalau makin melihat ke bawah, insya Allah dia akan makin bersyukur. Ibu yang sehat Pak, bapak yang sehat Pak, bapak yang sehat, ibu yang sehat, supaya bisa bersyukur. Karang-karang lihat orang sakit. Lihat orang sakit Pak Ustaz. Di mana lihat orang sakit? Pagi ke rumah sakit. Wah yang orang sakit. Tapi izin dulu dengan satpam. Assalamualaikum Pak Satpam. Waalaikumsalam. Saya nak melihat orang sakit. Nomor berapa? Supaya nomor nak melihat. Ustaz Adoli supaya bersyukur melihat orang sakit. Jadi udah melihat semuanya kamar, ya semuanya kamar. Lihat orang sakit. Oh dia sakit, mungkin satu saat aku yang sakit. Selagi aku sehat, kugunakan untuk kebaikan. Tenaga pakai untuk sholat, tenaga pakai silaturahmi, tenaga pakai lurah, tenaga gunakan untuk kita berbuat kebaikan, baca Quran dan seterusnya. Akan tiba saatnya nanti kita sakit, Bapak Ibu. Orang kalau dah sakit, cita-citanya cuma sedikit sehat. Tapi orang kalau dah sehat, cita-citanya banyak. Tapi bini lagi lah. Begitu laki biasanya. Berhasil duit tak banyak. Ini bapaknya banyak juga dari syukuran laki. Ade. Dolo bu. Dolo waktu ibu dengan bapak masih susah dari nol sampai saat mau ibu ngawatkan lagi. Makan sepiring berdua, oke. Rumah kontrak, oke. Bocor atap, oke. Kata ibu tak masalah.
berutang ditanggung sami-sami. Oke siap bang, yang penting kita tetap berdua. Tapi begitu bapak 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian sukses jadi orang kaya, ngapain bapak tandaan siap hidup senang dengan dirinya? Boleh nak cari yang lain. Balik nak Dewi boleh. Hampir 8 bijinya balik tadi ke situ keturunan baliknya. Nah, ya dengan sesat Pak. Memang ia hanya sinetron, hanya film, tapi ada hikmahnya untuk kita. Apa hikmahnya? Supaya ibu-ibu usah nak gampang percaya dengan orang. Walaupun penampilannya kiai pakai sorban macam nak Batman, usah nak percaya, usah nak mudah percaya. Jadi siapa yang nak paling percaya? Ya carilah ustaz-ustaz yang ibu dah kenal lama, yang dah tahu bahasanya gimana. Mana dia? Tak jauh dari ibu. Memang ini Pak Ustaz kami tahu aliran sasat. Buat cirinya. Berapa cirinya aliran sasat? UUD dan UUP. UUD ujung-ujungnya duit. Nah ini Ustaz ceramah ujung-ujungnya minta duit, sumbangan, habis segala macam. Ada ya Ustaz sasat. Tapi kalau saya ceramah kan ambil itu tidak sasat. Iya bukan saya minta. Tidak, bukan saya minta Pak. Tidak saya minta benarnya alhamdulillah gitu. Manusiaan turunlah di usaha. Ini orang ada yang tabung apa? Bacaannya nak galang dana untuk membantu donasi ini donasi itu, tapi pakai tatakan harganya, dah dia sasar. Mau nak galang dana, galang aja dana, usah nak tatapan 100.000 minimal, usah kemampuan orang tu dan sami yang bagi masyarakat bawah. Ini baik, Pak. Kira-kira jelas tak yang saya sampaikan tu? Alhamdulillah dah jelas, demikianlah yang dapat. Dah jelas bukan? Yang kedua ciri aliran sasat UUP, ujung-ujungnya perempuan. Makanya saya dinasihati umat saya, hati-hati kau berbuat jahat. Memang aku ustaz. Ustaz pun setannya ya ustaz juga. Tapi aku S3, setannya pun doktor S3 gua. Kita itu Pak digoda setan sesuai dengan level kita. Kalau Pak Pung, setannya Pak Pung lah juga. Bu camat, setannya pun camat juga. Walaupun beliau perempuan, nanti yang menggodanya laki. Kalau camatnya laki, yang menggoda perempuan. Di mana pun setan akan bisa membiarkan kita berbuat baik. Dia akan berusaha gimana supaya kita belok menantang larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya banyak-banyak bersyukur. Tanah nanti kita lihat bini ya Allah dari pagi sampai tengah hari nyalapnya aku. Ada kawan saya katanya Ustaz, saya tak tega bangun pagi-pagi melihat bini saya nyapu nyalap. Jadi gimana? Saya bangun siang supaya tak melihat. Ya bukan? Ada kan? Bangun pagi tak tega melihat bini nyapu, kemudian aku bangun siang aja. Biar tak melihatnya. Saya kalau sekarang Pak bersyukurinya naruh bini. Nah ibu dah tahu kayak saya dah ada bininya. Yang belum tahu mudah-mudahan tak kecewa. Pagi ceramah 10 hari, balik sehari nak di rumah. Pagi ceramah 7 hari, balik 2 hari di rumah. Yang urusannya bini semuanya, makannya, pakaiannya, sekolahnya, masaknya air, nyamor, nyuci dan sebagainya. Saya ceramah sampai disambutnya Ustaz Toib karena tak pulang-pulang. Tapi begitu saya sakit Pak, saya sudah sakit Pak, saya. Begitu saya sakit, ternyata yang paling peduli dengan saya bini saya. Panitia satu pun si yang peduli. Haram saya.
Giliran mintanya tolonglah Pak Ustaz, bila Ustaz sampai kami antar jambut pun mau. Begitu saya sakit, cepat sih Pak Ustaz ini. Makanya syukuri bini kita di rumah Pak. Usah nak dibandingkan dengan artis. Itu kadang melihat HP di TikTok, artis rok pendek. Lihat bandingkan dengan bini masuk di dapur. Lihat bini di dapur, detik aja mati. Lihat artis di HP, detik aja. Akhirnya tak ada syukur. Semalam mohon maaf saya di Kabupaten Landau. Jumpa Ibu Bupati, Bupatinya kan berupanya umurnya 43 tahun. Kelihatan saya macam SMA kelas 3. Carikan lacu. Ya coba Bu melihatnya Bu. Biasanya ada di balik-balik ini. Mana itu artinya saya. Ternyata kenapa dia selalu lacu? Hampir setiap saat mendatang. Mau bicu di langkah makan. Dan sampai naik jauh bibirnya. Jadi kalau bapak maksud saya, kalau bapak nak bini cantik, balik duit deh. Biar tiap hari bisa berdandan, Ibu I. Setuju nggak Bu? Nah, inilah ungkapan hati yang paling dalam. Tapi biniku suka ngerepek Pak Ustaz. Kalau bini suka ngerepek ada dua sebabnya. Dan tahu belum? Dan tahu belum? Halo? Dan lihat-lihat pun belum tahu. Kalau dua IG itu bapak lakukan, saya jamin berhenti dengan efek. Wah, penasaran nih. Pertama Pak, supaya bininya sanyu berhenti dengan efek. Pertama puji dia. Perempuan paling suka dipuji. Nih adik makin hari makin cantik, abang lihat mangkar hidungnya Pak. Kalau dimula ya kan. Saya suka ya mula untuk kebaikan ini boleh. Atau kalau takut nggak boleh mula Pak Ustaz. Pakai romantis. Saya biasanya suka saya bawa bini saya ke waterfront, minum sebotol kedua. Waterfront, tahu ke waterfront Bu? Water air, front di depan, waterfront depan air. Di keraton, sebotol kedua. Saya tanya, Dek, adik pandai ke berenang? Pandai kalau rumah adik kan depan tepi sungai. Abang Hatoli pandai ke berenang. Dulu waktu belum nikah dengan adik, abang pandai berenang. Tapi setelah nikah dengan adik, abang tak lagi pandai berenang. Tapi bang, abang dah tenggelam di hati-hati. Boleh, bebas sekali-kali. Tapi dalam bini seorang, dalam bini kawan. Pujinya, perempuan paling suka dipuji. Minimal berterima kasih. Kalau dah dimasakannya makanan, dicucikannya baju, diasuhkannya anak, makasih di. Terima kasih dulu kan diri Pak. Kalau udah makasih kata bapak dah cukup rasanya Bu. Cukup asilang bapak kan tidak kena hargai kerja kayaknya. Itu kadang udahlah susah payah dari pagi sampai zuhur, nyalap, nyapu, nyuci, belum mandi, mulasi, mubarak. Marah-marah laki-laki datang, tapi makin stres nih Bu. Jelas Bu. Nah, yang kedua nih Pak, paling penting kalau bini ngerepek, balik duit dengan perhiasan. Pasti berarti di mana? Saya bini saya gampang, seminggu. Saya bawa ke puskesmas tak sembuh. Saya bawa ke rumah sakit makin parah. Saya bawa ke tukang toko hamas sehat deh. Berarti dia di sini masalahnya. Kotan, senyum, lambut, lambaian tangannya itu. Bang, dalam itu gimana? Iya Bang. Ya iya ini kuncinya. Ustaz Abdul ini nampaknya ngarang cerita. Tak ngarang. Allah menjanjikan surga, di dalamnya diiming-imingi bukan bidadara perempuan. Laki kan 7 bidadari. Perempuan bukan 7 bidadara. Dan sami laki dan perempuan. Perempuan kata Allah, kalau kalian masuk surga, nanti disiapkan dipan, kasur, emas, intan, berlian, perhiasan. Kenapa? Karena memang fitrahnya perempuan suka perhiasan.
Mana fitrahnya, bukan material, bukan materi, bukan. Memang dah bawaannya dari sinun. Makanya bapak kalau nak nyari bini, carilah bini yang pandai nyari duit. Di mana pun laki nyimpan duit tahu dia nyari. Ada lala kita nyimpannya di bawah batu, di bawah buku, di bawah tikar. Dapat dia nyari. Pas dia nak cuci, oh bang, duit aku tuh bang. Dari jauh dia jawab, di sial. Kan sial bang, alah nyimpannya sudah dapat. Biar bapak jarang di rumah, tapi kalau duit dengan perhiasan lancar, tidak masalah hidupnya. Betul bu? Jadi masalahnya bukan bapak jarang di rumah, masalahnya perhiasan dengan duitnya lancar. Kalau lancar duit dengan perhiasannya, insya Allah ibu tidak akan marah, ibu. Tapi sekali lagi saya tekankan bu, usah nak nyiksa lagi. Bang tetangga kita cicingnya 5 bang ini 5 jari 5 cicingnya dalam di penggeyeng. Kita tanya satu anak kemana bu? Satu anak. Kita yang tak ke Bali langsung kena serangan jantung. Hati-hati. Bersyukur, orang yang bersyukur insya Allah makin tenang hatinya, makin bahagia hidupnya, makin dapat mau nak minta macam-macam. Yang kedua, tadi supaya bersyukur, karap-karap melihat yang lebih bawah. Tapi sudah ke bawah toilet dilihat. Ada juga kawan saya ke bawah toilet di jalan. Yang bakal menurut toilet, jadi dia hilang bawah. Sekali ada kaca warna biru, pasti angkat dasarnya plastik aqua. Biru juga. Yang kedua, ibu bapak, kalau mau menjadi orang yang bersyukur, usah nak banyak keinginan. Bedakan keinginan dengan kebutuhan. Lain kita ingin, tapi perlu tak ya? Misalkan ibu HP, ibu perlu HP harga 1,5 juta atau 15 juta perlu? Jawab. Bagi ibu camat mungkin perlunya 15 juta karena banyak data yang harus disimpan. Tapi bagi kita orang kampung, masyarakat biasa cuma nak berfoto nak. Tapi ibu nanya Ustaz, pura-pura nanya Ustaz, boleh ke foto kami ibu-ibu, kami dah pakai seragam. Dah lunas kayaknya saya. Kalau Pak Ustaz 2 kali banyak. Pertama, ngajakin foto beramai. Kedua, minta foto kedua. Ketiga, ngajakin selfie. Keempat, disuruhnya saya fotonya. Belum foto kan Pak Ustaz ya, selfie. Coba, perlu HP, perlu boleh beli sesuai kebutuhan kita. Sekarang saya tanya bapak ibu, apakah bapak ibu perlu dengan helikopter? Tapi mau tak punya helikopter? Nah, mau, tapi kan jangan perlu. Untuk apa? Jadi sesuaikan keperluan dengan keinginan. Kita boleh ingin, tapi perlu tak? Mikrofon itu, perlu tak mikrofon macam nak ceramah di situ? Kan tidak perlu, cukup sound system itu mantap BNB kan. Ada untuk fotonya, bagus ya kalau fotonya itu luar biasa. Jadi kalau kita banyak keinginan makin stres, akhirnya tidak mampu tapi berani nyicil motor. Tidak mampu berani nyicil motor. Demi apa? Demi keinginan tadi ya, nak gaya-gaya. Ibu, bu, syukuri apa yang ada, hidup adalah tetap jalani hidup ini, melakukan kayak jangan menyerah, jangan menyerah sampai sebelum kemajuan. Pilkada pakai tetap semangat berkemajuan. Kalau saya itu berfoto sekarang, ya banyak kemungkinan. Pertama, sampai berkemajuan. Yang kedua, sana lupa sholat 5 waktu. Yang ketiga, sampai jumpa di Makkah. Amin. Yang hadir tuh insya Allah mudah-mudahan bisa berangkat ke Makkah. Amin. Berangkat umrah dengan saya 27. Amin.
Umrohnya ini ya rumah. Amin. Mungkin umrohnya ada di bawah ini. Sekalian tak aku ngomong sih. Masih bilang aku ya. Nggak terapi lain, kamu tak percaya lain. Nggak masalah, saya tak akan undang. Jadi orang tak mau lagi undang saya ceramah, udah nanti apa aja saya dapat lain masih banyak. Orang sama tak mau lagi Ustaz atau di penceramaan, tidak nanti apa aja saya dapat lain masih banyak. Bu, Pak, kalau Bapak tak mau lagi undang saya, tidak nanti apa. Kamu bantu benar merah. Dah habis waktu itu. Oh. Tadi saya mulai jam 9.30, berarti lakanya jam 10.30. Di mana-mana saya ceramah tidak 1 jam, sesuai dengan air minum yang akan berikan. 600 ml, 600 ml ya 60 menit artinya. 60 menitnya 1 jam. Jadi saya mulai jam 9.30, kalau kakak jam 10.30. Masih lama. Tapi dah kapak ke Bapak Ibu? Udah kapak saya tutup. Zolim juga kan kita menceramah kurang dari baru-baru masih menceramah. Gak gampang ceramahnya Bapak Ibu. Coba tanya nanti penceramah ya. Yang kurang yang karang ceramah kita tanya, gampang ke ceramah Pak Ustaz? Pasti jawabannya tidak ada. Kenapa? Pertama dari segi ketahanan badan, kaki nahan berat badan, tangan siap layar, utak pikir, mulut ngerau, utak pikir penyimulan. Kadang dah 1 jam kan kata jamaah, agi. Bang saya yang nyuruh Ustaz cepat ngaji. Pikir aja gampang nyari Ustaz kan, kalau dari ganti balak kamu gampang. Ngaji balak kamu tinggal memilih hadulan atau di PAW tak balak kamu yang baru. Tapi kalau Ustaz hari itu ngaji 10 tahun akan datang, belum tentu dapat Ustaz macam Ustaz Hattori. Jadi bagus Ustaz atau Pak kamu ngaji kan? Soal ajar kita tidak ada yang tahu. Boleh jadi Pak kamu dorok saya budi. Nah, atau sebaliknya saya yang budi. Atau saya ini pula kamu yang nolok. Atau mungkin juga saya yang nolok. Noloknya lawan pula kamu. Orang kaya Mati. Orang miskin Mati. Raja-raja rakyat biasa balak kampung Mati. balak kampung aja mati. Ini Pak RT. Berapa RT? Oh kita mati sebenarnya ya. Nah, itu orang sekarang kalau undang orang mati itu balas salah kaprah. Misalkan diumumkan isu di masjid, biasanya diumumkan di masjid kurang meninggal. Kalau sore asar diumumkan, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah Bapak Aini. Misalnya, aja misal Pak. Ya pas Bapak dapatkan saya. Kalau nama orang mati ada 2 kesalahan kita Pak. Hati-hati, 2 kesalahan kita. Pertama kita tanya sakit apa? Apa itu orang mati harus sakit? Jawab, apa itu orang mati harus sakit? Ada tak orang sehat mati? Ada. Udah sebulan puasa kita tinggalkan dahulu Bapak. Orang sehat banyak yang mati. Ada orang sore olahraga lari, malam dah diumumkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada tak? Ada orang malam sedang ngobrol dengan kita tawa-tawa, subuh dah diumumkan meninggal dunia. Ada tak? Berarti mati dalam harus sakit. Yang kedua kesalahan kita undang orang mati umurnya berapa? APP mati harus tua? Ada tak yang kecil mati? Ada yang muda mati? Ada orang dalam parut mati? Ada masih bayi mati? Ada. Bahkan waktu dapat rumah saya Pak dari merokoknya, berlebih merokoknya dari mati.
bokong. Pokoknya lebih kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti sebenarnya akan merasakan mati. Merasakan nolok dan langsung mati. Dia merasakan bagaimana sakitnya nyawa dicabut. Jangankan kita Pak, Nabi Muhammad ajak kesakitan nyawanya dicabut. Masuk akan ceritanya. Halo, Bapak umat Nabi apa sebenarnya? Umat Nabi Muhammad, tapi Nabi meninggal tak tahu ceritanya. Mencerita Walid tahu. Ibu kan Nabi Walid daripada Nabi Muhammad. Nabi ketika itu Pak, 12 Rabiul Awal, boleh bisa cerita Nabi. Hari Senin 12 Rabiul Awal, datanglah malaikat Israel mencabut nyawa. Allah suruh, hei Israel, itu hari Senin 12 Rabiul Awal, kau turun ke bumi, datangi kekasihku Muhammad, cabut nyawanya. Tapi sebelum kau cabut, tanya dulu dia mau atau tidak. Kalau dia mau, cabut. Tapi kalau kau tidak mau, tunggu sampai dia mau. Maka itulah bedanya Bu, kita dengan Nabi Muhammad Bu. Kalau Nabi Muhammad ditanya dulu, Muhammad kau mau aku cabut nyawamu? Mun mau aku cabut, mun tidak aku balik lagi. Kata malaikat Israel. Mun Pak pun didatangi malaikat kan? Ya. Pak ini kata malaikat, aku Israel disuruh Allah cabut nyawamu. Tapi sebelum aku cabut aku tanya dulu, kau mau oke enggak? Mun mau aku cabut, mun tidak aku balik lagi. Kira-kira apa jawabannya? Ditanya oleh kalau nggak mau Ustaz, jadi ini guna satu. Tapi cari kenal lagi jadi bisa hilang. Lalu kata Nabi, boleh cabut nyawa saya, tapi ada yang tidak saya tanyakan. Apa itu? Tolong beritahu saya kabar gembira. Oh kata malaikat Israel, aku tanya Allah dulu. Datang lagi dia, ting, ya Pak. Malaikat cepat lagi. Muhammad, kalau kau mati hari ini, nanti jenazahmu, rohmu akan disambut oleh seluruh bidadari dan malaikat yang ada di langit. Nabi tak senyum. Iya kan tentang saya tak khawatir. Saya nak tahu tentang umat saya nanti di akhirat gimana. Lalu kata Israel, kutanya lagi lah ke Allah. Datang lagi dia. Muhammad, ada pesan dari Allah. Inni haramtul jannata ala syairil anbiya hatta tadkhula anta. Surga Allah haramkan untuk seluruh nabi kecuali kalau kau Muhammad sudah masuk lebih dulu ke dalam surga. Aku dulu kalau kali masuk surga balik dulu ya. Aku dah khawatir dia tentang aku. Coba beritahu tentang umatku. Wa inni haramtuha ala syairil ummatu hatta tadkhula ummatuka. Surga aku haramkan untuk seluruh umat kecuali kalau umatmu Muhammad sudah masuk lebih dulu ke dalam surga. Jadi Pak, masih hidup, Bu. Nanti itu umat Nabi Muhammad itu kan? Nah kata malaikat Israel, nanti umatmu Muhammad, umat yang lain tak boleh masuk surga sebelum umatmu dulu yang masuk. Alhamdulillah. Mendengar jawaban iya, senyum Nabi. Oh, Israel budaya silakan laksanakan tugasmu, cabut nyawa saya. Ditarik, jadi nyambut nyawa dari ubun-ubun Pak. Dari mana Pak? Ubun-ubun, ditarik dari ubun-ubun. Dari ujung kaki naik ke batis, dari batis naik ke paha, lalu batis Nabi sajuk. Karena ciri orang yang nak mati sajuk kakinya. Jadi kalau bapak di rumah kakinya dah sajuk-sajuk, artinya bapak nak mati. Jangan pegang Bu kakinya, jauh ada sajuk tuh. Kalau ini hujan kaki ya, tapi muni ibu dah sajuk biasa ke kandaman ya. Ditarik adik ke paha, lalu malaikat Jibril yang menemani Israel memalingkan wajahnya. Kata Nabi, wahai Jibril, jijikkah engkau melihatku sehingga kau palingkan wajahmu dariku? Kata malaikat Jibril, da'an Muhammad, aku da'an jijik. Kenapa kau palingkan wajahmu dariku? Aku tidak tega melihat kekasih Allah dicabut nyawanya. Aku tahu Muhammad gimana sakitnya nyawanya dicabut.
Nabi berdoa, ya Allah, dan nak meninggal Bapak Ibu masih berdoa Nabi, apa doanya? Ya Allah, timpakanlah sakitnya sakaratul maut itu kepada wajah umat Musa. Sampai gini Nabi berdoa, Pak. Biar aku aja, kata Nabi, yang nanggung sakitnya sakaratul maut, tolong umat Musa. Saking sayangnya Nabi dengan kita Bapak Ibu. Tapi ditarik adik oleh malaikat Israel, nyampai di parut nyawanya, nyampai di kerongkongan. Begitu nyawanya nyampai di kerongkongan, Nabi pun berkata, ummati, 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 umatku, umatku, as-sholat, sholat. Pasal terakhir Nabi ngingat kita dan usaha tinggalkan sholat. Masih Nabi aja Pak karena meninggal masih ingat dalam umatnya. Berbahasa kita ya, nggak ada pemimpin yang lebih hebat dari Nabi Muhammad. Dah meninggal masih ingat dalam rakyat ya. Ada ke pemimpin sekarang nak mati masih ingat dalam masyarakat? Nah? Misal kalau kamu nak mati, misal katanya. Misal tuh aku saya tak dalam dengan ucapan itu. Kita bisa disangka aja Pak pun apa pun. Mungkin begitulah kan. Tapi kalau agaknya kan masih kita mana? Nah, pakai itu nak jalan. Halo. Ini dapatnya lah saya ceramah. Berapa dokter? Nah, ini saya minta maaf nih. Oh, maaf saya lagi. Dimaafkan. Kalau pemimpin sekarang, misalkan Pak Bung nak mati, apakah dia masih ingat dalam masyarakat? Paling kumpulkannya anak bini ini, kumpulkan sini, nong, situ kita sini, ayah tuh rasanya, lama lagi, ayah nak berwasiat, wasiat apa ya? Kalau ayah mati, tanah yang kita punya masyarakat, usah nak kita jual, yang kita usah nak dijual ya, iya tanah sini. Nabi sayang dalam kita sakit sakaratul maut ya Bapak Ibu. Makanya ayatnya kullu nafsin dha'iqatul maut. Semuanya yang menyawi akan merasakan maut. Merasakan itu dan langsung mati. Gimana orang mati? Tergantung kebiasaannya ketika hidup. Kalau waktu hidup rajin ngaji, insya Allah matinya kakak ngaji. Tadi kan kurang mati kakak ngaji. Kalau kebiasaannya rajin ke masjid, insya Allah matinya di masjid Pak. Kalau kebiasaannya tiap hari mau nomor, main catur, main apa udah kerajaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, stand. Allahu Akbar, Allahu Akbar, stand. Nah mati, dah bisa mengucap kalimat syahadat. Ucap kata bininya, stand. Ucap la ilaha illallah, stand. Kan kebiasaannya kayak gitu waktu hidup. Nah, apa kawan ngaku bini laki itu? Iya dia disuruh ucap kalimat syahadat, dah bisa dah 3 hari 3 malam. Oh kata kawannya gampang, itu susah disuruh ucap. Mana? Gua bandar, biar dulu. Carikan foto, itu kan. Langsung mati. Heran bininya, biar kau lihat kan kepala aku deh. Hati-hati, orang akan dimatikan sesuai dengan kebiasaannya. Ya. Nampaknya itu dan yang akan ceramah ya. Yang suka nonton band, insya Allah matinya kalau kakak nonton band. Tapi yang suka kelahi, ini barangnya malaikat kelahi ini yang dilemparkan yang bukan lagi kan tanya yang langsung masuk terakhir. Tapi mudah-mudahan kawan-kawan yang kelahi ditaubat ya. Amin kan? Nah, jadi paling aman sana pakai band apa? Saya kelahi. Itu udah beberapa tahapan saya lihat ngadakan acara ceramah malah di malam. Biasanya kami di situ band Pak Ustadz macam di apa sih? Di Sumatera
undangnya saya ceramah. Si kurang lain, tadi kurang lain dalam ceramah. Lebih banyak, berarti lewatnya lebih banyak. Nah, saya tak melarang Bapak Ibu hiburan, tapi jangan sampai mengganggu ketertiban umum. Karena kata Nabi, al muslimu man saliman muslimun bil lisanihi wa yadihi. Muslim yang baik adalah mereka yang bisa orang lain selamat darinya, baik dari gangguan lidahnya ataupun gangguan tangannya. Gangguan tangan misalkan, mohon maaf ya Bapak Ibu, gangguan tangan misalnya nyetel lagu di rumah. Saya gila, ia mengganggu tetangga. Loh, tolonglah kacikan sedikit lagunya, aku nanti tidur siang. Yang melikitnya aku, yang nyetelnya aku, mukanya di rumahku, bayar listriknya aku, tapi urusannya dengan kamu. Yang melikitnya kamu, yang nyetelnya kamu, mukanya di rumahmu, yang bayar listriknya pun kau, tapi tolonglah suaranya sana masuk ke rumahku. Bu, Pak, anak tersinggung ini. Suatu hari Bu, ada ibu-ibu ngadu dengan Nabi. Ibu biasanya ngadu. Biasanya ibu kesal ngadu. Itu mah. Ada perempuan ngadu dengan Nabi, ya Rasulullah. Ya, inna fulanatan, ada seorang perempuan. Kenapa? Taqumul lail, sholat tahajudnya rajin. Tasumun nahar, puasa Senin Kamis rajin. Sedekah rajin. Terus waktu zijironaha, tapi mulutnya suke yang titik tetangga. Bagaimana nasibnya ya Rasulullah? Kata Nabi, ya finnar, tempatnya nanti neraka jahanam. Usah nak bangga dolok, udah bolak-balik ke Makkah. Usah nak bangga dolok, udah 30 hari puasa. Usah nak bangga dolok, udah bisa Senin Kamis puasa. Usah nak bangga dolok, udah bisa tahajud tiap malam. Tapi kalau masih bertengkar dengan tetangga dapat rumah gara-gara parkir, bertengkar dengan tetangga karena rumah gara-gara buat parit, tidak buang sampah ke paritnya. Bertengkar dengan tetangga dari rumah gara-gara binatang kita memakan tanaman tetangga. Bertengkar dengan tetangga belakang rumah gara-gara batang kayu kita dahannya nyebrang ke tetangga. Hati-hati Bapak Ibu. Nabi mengajarkan kalau kau nanam batang kayu, apalagi buah-buahan, kalau tidak kata Bapak Ibu ini, kalau kau nanam pohon batang kayu, kata Nabi, besar, lalu dia berandahannya ke tetangga, berbuah, halal tetangga makannya. Jelas ya? Saya ulangi, kalau Bapak Ibu nanam pohon batang kayu di tanah Bapak Ibu, begitu besar, dahannya nyebrang ke tanah tetangga, maka halal tetangga makan buahnya. Tapi itu berlaku hanya untuk pohon batang kayu. Nah, kalau sudah salah artikan, batang kayu nyebrang ke tetangga halal, Pak Ustaz. Bini tetangga nyebrang gimana? Untuk banyak ya Ibu. Hati-hati Bapak Ibu nanam batang kayu sampai gede. Belum sempurna imanmu, kata Nabi, kalau orang lain masih terganggu dengan tangan dan lidahmu. Makanya hati-hati ngomong, hati-hati kita dalam tangan. Jadi lagu, entah kita buang sampah, entah kita tanaman kita nyebrang ke tetangga. Sampai gini Nabi ngajarkan kepada kita. Wah, sudah habis waktunya. Jam 10 setengah. Mulai jam 9 setengah, sekarang jam 10 setengah. Kira-kira yang saya sampaikan jelas? Jadi dari tadi apa yang menjelas? Gak nangkap. Karena apa bapak-bapak memang kayaknya sudah kaya nangkap. Sampai itu datang hari itu ya baru terdulu. Saya pun kaya juga. Saya suatu ceramah depan bapak-bapak, bukan ceramah, khutbah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai para suami orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Saya sampaikan ini dari atas mimbar ini, api. Kenapa di bawah berdiri? Setannya ngamar. Tapi kalau ibu-ibu biasanya BKM 200 orang.
saya ceramah disampaikan dia dengan lakinya jadi 400, sampaikannya dengan anaknya jadi 600, sampaikannya dengan rumahnya jadi 800, sampaikannya dengan tetangganya ngobrol sambil gosip jadi 10, jadi 1000. Kayaknya berarti ibu dari bapak, betul bu? Kabarnya satu ibu bisa merawat 10 orang anak, betul ya? Tapi 10 orang anak belum tentu bisa merawat 1 orang ibu. Jadi kira-kira hebat bapak atau ibu? Ibu. Tapi ibu harus ingat, 1 bapak bisa merawat 4 ibu. Jadi hebat bapak atau ibu? Karena kalian yang baca. Bersyukur. Nah inilah tasyakuran ini, termasuklah akikah. Kenapa dibuat akikah, dibuat acara dalam rangka bersyukur? Kenapa harus bersyukur? Itu anak yang keberapa ya bang? Nah anak yang pertama ini berapa lama nikahnya? 2 tahun. Ada orang nikah pak 10 tahun belum dapat anak. Sampai ada lagunya kan? 10 tahun sudah kita berumah tangga, tapi belum juga mendapatkan putra. Ya, jangan bersedih, jangan berduka, mohon padanya dalam berdoa. Apa judulnya ya? Tahu ini bukan saya. Sebenarnya belum tentu tidak mandul, bisa laki, bisa bini yang mandul. Cek kalau kesehatan ke dokter. Siapa yang mandul sebenarnya dok? Oh bini yang mandul, buka cabang. Kalau bapak yang mandul gimana Pak Ustaz? Boleh nggak orang perempuan buka cabang? Tidak boleh. 1 perempuan tidak boleh poliandri itu laki 2. Tapi kalau 1 laki boleh poligami, ini 4 maksimal. Bagi yang mampu, wa in khiftum atau bagi yang berani. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Tapi kalau kau takut tidak bisa berlaku adil, fawahidah, seorang aja kata Allah. Kau takut Pak dan bisa berlaku adil kata Allah, fawahidah, seorang aja. Jadi gimana Pak Ustaz? Saya kan ada berketurunan, ganti lakinya. Boleh. Secara hukum, mohon maaf Bu Devi kan sarjana hukum. Secara hukum ibu boleh kok menceraikan lakinya kalau tidak bisa memberikan keturunan. Secara hukum ya, bukan ke pengadilan agama. Tapi kalau ibu ceraikan dan apa jadi lagi? Kasihan Bu. Ini kayak mati saya tidak terjadi. Bersyukur. Banyak orang payah tidak dapat anak, 10 tahun nikah tidak dapat anak, payah Pak, pura-pura kaya. Pagi dia ke Singapura, ada yang ada suami Singapura itu. Mudah-mudahan nanti ada program untuk kita ke Singapura. Di Singapura Pak, orang yang banyak duit ngolah bayi tabung namanya. Bayi tabung Bu, diambil sperma laki, disuntikan, digabungkan ke sperma sel ovum perempuan, dimasukkan dalam tabung. Terjadilah pembuahan dalam tabungnya dengan suhu beberapa derajat, lakanya dimasukkan ke rahim perempuan. Jadi dia membesar tetap di rahim perempuan. Ya Bu. Gorengan susu. Ya, saya udah melihat susu itu hilang bahan ceramah saya. Susu. Susu naik ke harga ini. Bayi tabung. Berapa harganya bayi tabung? Paling murah 100 juta. Itu pun tabung yang udah second. 100 juta yang second. Saking nak dapat anak, kita di Sambas alhamdulillah gampang punya orang dapat anak. Nikah bulan 1, bulan 2 lahir anak. Kan di sana 3 ini. Ada kedua. Ada kerjaan. Mana orangnya ini situ. Apa gitu ya? Yang saya ceramahkan jauh-jauh. Bersyukur baginya dibuat akikah. Lalu di acara akikah orang dibanyak makan. Mari orang makan itu pun dalam rangka bersyukur. Mohon maaf ibu-ibu, bapak-bapak, biasanya ulang tahun. Ulang tahun. Suatu merayakan ulang tahun adik lahir. Boleh merayakan ulang tahun. Nabi sudah merayakan ulang tahun. Kata
Nabi ditanya sahabat, ya Rasulullah, ya, kenapa kau puasa hari Senin? Kata Nabi, zaka yauma wulidtu, kami hari Senin aku dilahirkan. Jadi Nabi merayakan ulang tahunnya bukan dengan tiup lilin. Happy birthday to you. Tuyul ulang tahun. Nah, Nabi mensyukuri umurnya dengan meningkatkan ibadah puasa beliau. Nah, itu artinya gimana cara mensyukurinya? Beri kurang makan. Jadi ibu ke bapak kalau ulang tahun beri kurang makan. Bila baru cari orang miskin, anak yatim. Situ saya tak tahu lah di mana di panti asuhan di Sambas saja, Nurul Hamid kami. Yang banyak duit pagi. Assalamualaikum ketua panti. Waalaikumsalam. Saya dari Salatiga. Ya. Saya ulang tahun dari itu. Kata Pak, saya nak beri makan anak yatim. Berapa anak yatim di panti asuhan situ? Ada 200 Pak. Keluarkan. Aku nak beri makan. Sebenarnya Pak, jangan buat aja. Dah bungkus tanggung. Sesuai kemampuan, dia mensyukuri umur. Tapi hari itu akikah diundang orang di salon untuk nanti acara makan-makan, dan ternyata mari kurang makannya bisa melapangkan rezeki, manjakan umur, jauh dari azab. Bapak tahu ke Fir'aun? Fir'aun kanan Pak. Bu, Fir'aun kanan deh. Tahu ke Fir'aun Bu? Ada hubungan keluarga ya? Nabi Musa sudah protes dengan Allah. Ya Allah, kenapa kau berikan Fir'aun umur panjang? Fir'aun itu panjang umurnya Pak, 400 tahun. Selama 400 tahun Fir'aun tidak pernah sakit. Makanya cocok sesuai dengan kebutuhan. Lah kayaknya Fir'aun berak 40 hari sekali. Lalu Nabi Musa protes, ya Allah, kenapa tidak kau azab aja Fir'aun ni? Munah orang, munah baik, gajah, nyiksa orang. Kenapa kau panjangkan umurnya sampai 400 tahun? Lalu Allah menjawab, Musa, Fir'aunnya tak ada kebaikannya. Apa kebaikannya? Dia suka mari kurang makan. Orang yang mari kurang makan, kujauhkan dari azab kata Allah. Makanya kutunda azabnya. Begitu nanti dah banyak dosanya baru mendatangkan azab. Jadi orang yang suka mari kurang makan, Allah jauhkan dari azab. Mudah-mudahan lah karena ceramah itu bapak ibu makin rajin mari kurang makan. Nah, lagi kalau yang datang ya Ustaz. Balik Ustaz, apa yang balik lagi deh. Balik, punya kurang datang Pak. Kemudiannya alhamdulillah. Saya tak pikir kan. Nah, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah itu nanti kan diberi makan. Bertenaga aja. Tenaganya kalau di bapaknya sholat zuhur. Sholat zuhur nanti lagi. Lah kayaknya sholat asar. Lu makan nasi kita cuma makan yang tengah hari. Lah kayaknya kita ngaji, silaturahmi, bilumuran, berdoa, ucap salam, ibadah semuanya. Yang tukang beri makan Pak Juanda dapat pahala ditambah sejumlah sebanyak itu kurang yang diberi makan. Bisa dihitung pahalanya berapa banyak? Pahala. Habis nafas Bu. Makin banyak kurang diberi makan, makin banyak didapat pahala, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari balak dan bencana. Nah, tapi catatannya Bu, Pak, kalau nak beri kurang makan, berikanlah yang terbaik. Untuk kadang-kadang ada ibu no, ngambil kue di kulkas no, berikan Pak Ustaz jawab daripada wasi. Kenapa wasi itu ingat Pak Ustaz? Nah, ini alhamdulillah Pak Juanda, Bang Juanda dan istrinya Bu Leni, Juanda dan Leni, berarti singkatannya Juni. Mudah-mudahan kita doakan keluarga ini menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Anak beliau ini yang pertama dan seterusnya Allah jadikan anaknya soleh dan solehah, menjadi qurrata a'yun, penyejuk hati orang tua. Amin. Coba Bapak Ibu lihat apa arti qurrata a'yun? Penyejuk mati. Qurrata penyejuk a'yun mati. Kenapa tak minta ya Allah jadikan anakku kaya? Berapa banyak anak yang kaya tapi orang tuanya jadi pembantu? Kenapa Allah
Tidak potongan. Pak, Roll. Pak, Roll. Gaudi misalkan rampe. Dari dalam paru gue dan misalkan rampe. Berharap nanti ketika kuliah nggak misalkan rampe. Kuliah jadi tanggung rampe. Diusahakan lagi. Berharap setelah nikah nggak lagi misalkan rampe. Setelah nikah dapat anak-anak diasuhkan rampe. Usahakan lagi. Tapi kalau orang tuanya ikhlas, ikut, tak masalah. Takut sampai yang marahin, maaf itu nak kaji itu biar dulu masukkan sih. Kan boleh. Kehudi berhati. Kalau masuk neraka jahanam bulan-bulan tak ada kena tanya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kenapa Allah mengajarkan qurrata a'yun, minta anak yang sanjung di padang mata. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kamu bunyi suara sapi asal bunyi biar kacik, nggak sampai ya. Oh anak Pak anak ya anak Pak Aini ngurangi. Oh mantap suci lah Pak Presiden kita satu kali baik dengan anak kita. Mun anak kita soleh berprestasi, kita yang nggak tahu ngaji pun bangga. Nah sampai bilang anakku, anaknya berprestasi juga pun sosok. Nah sampai tak. Hayya 'alas shalah. Cacat senyapar anak pergi ke kamar mandi. Atau cacat no. Mak dah azan adik nak berjamaah sholat ke masjid. Satu tak bilang deku. Ini maksudnya qurrata a'yun. Nanti ibu ketika dah kue, datanglah nanti anak. Mak nak ke mana mak? Kata dia. Mak tak nak ke mana-mana. Tinggal dengan kami jamaah ini. Aku bagaimanapun tetap tinggal di rumahku biar buruk kata maknya. Oh dia lama tak ada HP nanti menanya HP hubungi aja saya, hubungi aja aku kata dia. Masalah belanja tiap hari nak motor minyak bensin hubungi aja. Nah sajuk hati orang tua dia. Tapi HP gunanya kan anak kaya bu. Pak, mau ke bapak diberi duit oleh anaknya 100 juta, no? Tapi duitnya dilemparkan di muka bapak itu. Oke, duitnya diselek lagi ya. Nah, kita orang tua bertua bersyukur kita Pak. Saya lahir bersyukur kita orang tua. Dari dikasih sampai dah punya anak dua. Nah, dua anak saya dulu. Sampai hari itu masih kebiasaannya waktu dikasih. Apa kebiasaannya? Pertama, pun saya datang dari Ngerayau, Yono, ada durian tinggal di kau. Saya kira dulu ya cuma dikasih. Sekarang dah anak dua pagi balik kampung. Mak ada kulit durian, ada yang tinggal di kau di kulkas. Saya kira ya cuma sedikit dikasih. Ternyata apa yang tinggi masih berapa ya? Gila kasih ibu sepanjang jam, kasih anak sepanjang. Gawat, tak akan putus kasih sayang orang tua. Makanya raya ibu yang pertama dimaini bapak ibu orang tua. Saya ke tempat piknik kok. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berapa tahun kalian balik? Yo mak, jelas minta maaf. Berapa tahun baru sampai? Abang ini mak ada bawakan lain-lain. Ayam mau ayam mak. Adik ini tidak biar ayam. Tapi malah ibu ayam sapi itu. Minta maaf raya. Kan sudah bapak. Sana ke lain-lain. Balik kampung. Biar jauh. Tiket mahal Pak Ustaz. Nabung dulu. Orang gue masih ada di kampung. Biar jauh. Biar lecet jalannya. Biar nyebrang hujan panas. Rasa dapat kampung. Tapi masih ada orang gue. Tapi udah siap lagi orang gue balik kampung sepanjang jalan rasa sakit hati. Tapi aku lihat lagi pagi Pak. Makanya kalau orang tua masih ada syukuri lagi ibu. Kalau nanti siap lagi tinggal lagi fotonya, tinggal lagi bajunya, tinggal lagi kursinya. Penyesalan lagi ada ini. Nyampe dulu waktu masih ada sia-siakan. Nah ini bersyukur. Syukur itu ya orang tua yang masih ada. Ini Pak. Hei. Lagi apa ya? Aku udah apa? Lebih 45 menit. 1 jam lewat 15 menit. Jadi intinya Pak Ustaz ini adalah intinya bersyukur.
Banyak Syukur. bersyukur. Salah satu bentuk syukur ketika dilahirkan anak berakikah. Bagi yang mampu, anaknya perempuan, saya kok kambingnya mazhab Syafi'i. Udah mampu saya Pak Ustad, nanti tunggu mampu. Anaknya laki, 2 ekor kambingnya mazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhab Maliki sama aja, nak laki nak perempuan, sekok kambingnya. Ustaz jangan disalahkan, dia tahu kan anakku laki, dan sekok kambingnya, aku mazhab Hanafi. Tapi yang kurang pun anaknya lagi sekok kambingnya, 2 kemungkinan. Pertama memang mazhab Hanafi, yang kedua ke dapur. Allah cuma minta sekok kambing, berapa sekok kambing? Juga sangat lah. 3 juta, sekok kambing 6 juta, kurang sampai ke Singapura 100 juta, nah pilih mana? Nah, jadi kita banyak-banyak bersyukur. Ustaz Antoni memang kita bersyukur saya jadi ustaz, bersyukur mak ayah saya masih ada, bersyukur bini saya masih setia nunggu saya balik. Kemarin udah balik ke rumah tuh langsung bukakan jawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Disukai laki-laki ya bu. Najuda, kami pusi, kami jemu, di sisiku. Cakep. Hatinya sangat satu. Oleh hari. Keren banget ya. Menurut saya nyanyi bisa tidur bini saya, tapi bini saya yang nyanyi itu bangun saya. Setiap yang Allah kurangkan pasti ada yang Allah lebihkan, betul? Dan orang yang punya kelebihan pasti juga punya kekurangan. Tidak ada manusia yang sempurna. Makanya Pak kalau melihat bini, jangan melihat kekurangannya, lihat kelebihannya. Oh, walaupun dia mau lasin tapi masak sendiri. Lihat kelebihannya, tahu bapak ini. Ibu kayaknya juga kelihatannya lagi gajinya pas-pasan. Alhamdulillah lagi itu gajinya pas-pasan. Tapi harus kelain hati. Setia. Ibu pilih lagi banyak duit 1.000 atau lagi sedikit duit tapi setia. Duit sedikit sedih. Salah. Yang betul duit banyak. Setia. Ibu. Kenapa aja yang rumah kan? Kita sama-sama rumah kan kita. Kesetiaan tanpa kekasih cukup setia. Terima kasih. Kalau selama 1 jam lewat 20 menit ada omongan saya yang menyinggung perasaan mungkin dan berkenan di hati atau dan sopan atau dan pantas saya sebutkan di majelis Al-Quran, saya Ustaz Antoni mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mau ke bapak dan ibu semuanya maafkan saya. Ya, selesai. Pantun terakhir. Harus ditutup dengan pantun juga. Pak Pung Aini orangnya gagah. Kalau Pak cakep ya Pak. Cakep. Kalau kita nanti Pak Pung Pak. Pak Pung Aini orangnya gagah. Kalau berjalan pakai sepatu. Sampai di sini wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.